أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah Bapak masih dapat mengisi dalam video kali ini untuk kelas 5, yaitu melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang alam barzah. Nah, di sini di materi yang selanjutnya yaitu ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur, yaitu yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Nah, sholat merupakan amalan pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Nah, di sini dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Nah, jadi yang pertama adalah kita jangan sampai melalaikan sholat 5 waktu. Ya, kalau bisa dikerjakan dengan sunnahnya juga. Tapi kalau misalnya sunnahnya masih malas atau gimana, ya sudah, yang penting wajibnya kerjakan dulu, karena Bapak masih sering mendengar dari beberapa teman-teman yaitu masih banyak yang terlewat salah satu sholat wajibnya, padahal ini dapat menjadi penerang di alam kubur nanti. Nah, lalu yang kedua adalah sedekah. Setiap insan dianjurkan sedekah menurut kemampuan masing-masing. Sedekah tidak harus selalu dengan materi. Sedekah bisa menjelma dalam bentuk apapun, seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, membuang duri di jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang-orang yang hidup setelahnya akan menjadi amal jariah tersendiri dan penerang dalam kubur bagi sang mayit. Nah, jadi teman-teman, rajin sedekah ya. Minimal misalnya kalau misalnya memiliki harta lebih, maka satu hari itu misal ketika ke masjid ngenceleng 1.000 ya atau 2.000, itu tidak masalah karena Allah tidak melihat nominalnya tapi keikhlasannya ya, dan juga dawam dalam beramalnya. Nah, di sini ada hadis yang artinya jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Tuh, sedekah jariah ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bersedekahnya ke masjid, maka itu bisa menjadi amal yang berkelanjutan meskipun nanti kita sudah meninggal. Lalu ilmu yang bermanfaat. Nah, maka teman-teman nih ketika belajar, misalnya seperti sekarang belajar agama, maka ketika nanti teman-teman mengamalkan dan juga dapat mengajarkan lagi kepada yang lainnya, itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Nah, di sini kita sebagai anak maka kita harus rajin mendoakan orang tuanya dan berusaha menjadi putra-putrinya yang saleh dan salehah. Jangan sampai kita menjadi putra dan putrinya yang menyebabkan azab atau kesusahan bagi orang tuanya ya. Lalu yang ketiga, membaca Al-Quran. Nah, perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab ia akan menjadi penolong di hari kiamat. Ia akan datang sebagai penerang di alam kubur, sekaligus penghalang dari api neraka. Nabi bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Tuh, jadi Al-Quran ini bisa menjadi penolong ya buat kita agar nanti bisa diterangi ketika di hari kiamat atau ketika di alam barzah. Lalu yang keempat, banyak membaca tasbih. Dalam riwayat Imam Tabari, Nabi mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Nabi bersabda, yang artinya
Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan namun berat di dalam timbangan amalannya, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya, dan maha suci Allah yang maha mulia. Nah, selain itu, kan barusan ada 4 hal ya yang dapat menerangi alam kubur dan meluaskannya. Tapi ada 4 hal juga yang menjadi penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan oleh kita, yaitu yang ke-1, dusta atau bohong. Karena dusta merupakan perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri dan dampaknya akan dijauhi oleh teman sekitarnya dan membuat dirinya tidak dipercaya orang lain. Nah, lalu yang kedua, khianat. Orang yang berkhianat akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala dan dibenci sesama manusia. Lalu yang ketiga, adu domba. Perilaku yang dapat menyebabkan seseorang putus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim juga akan mendapat siksa kubur. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan setelah kencing, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jika istinja, membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau besar, jangan sampai ada sisanya, harus bersih dan tuntas. Tuh, jadi teman-teman ya, barusan 4 hal yang dapat menjadi penyebab untuk siksa kubur. Nah, dijauhi itu semuanya. Dan paling sering nih, khususnya untuk laki-laki, kalau buang air kecil jangan di mana aja, cari aja WC ya. Karena kan sekarang sudah banyak masjid, maka bisa ikut untuk ke masjid. Ya, lebih bagus lagi ikut ke masjid, buang air, wudu, lalu sholat sunat apapun, misalnya tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak ya, insyaallah itu menjadi pahala yang lebih baik ya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pekan ini. Untuk teman-teman, untuk tugasnya silahkan nih. Di sini ada hadis yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diazab kubur. Nah, di sini teman-teman silahkan tulis Arab dan artinya, lalu nanti kalau ada yang bisa menghafalkannya lebih bagus ya. Tapi kalau tidak ya sudah, cukup tulis dan juga nanti dikirim dalam format foto lalu dikirimkan ke Google Classroom. Untuk waktu pengerjaannya insyaallah 1 pekan. Jadi untuk ayah dan bundanya yang sibuk itu bisa membantu. Tapi kalau Kasimah insyaallah ya sudah bisa sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang masih sama orang tua, bisa ketika di waktu luangnya. Oke, terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.